Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudara sekalian. Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Dari Bukit Sion Makale, kami menyapa kita semua untuk memperdengarkan firman Tuhan, mengawali kehidupan dan kegiatan kita hari ini, Kamis tanggal 15 Desember 2022. Firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan dari 2 Samuel pasal 7 ayat 18 sampai 29 sesuai bacaan harian Gereja Toraja. Namun sebelumnya itu, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan untuk kasih setiamu dalam kehidupan kami. Mendasari segala aktivitas kami hari ini, kami bersekutu denganmu, rindu disapa firman-Mu, rindu merenungkan firman-Mu. Roh Kudus membimbing dan memampukan kami untuk memahami firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. 2 Samuel pasal 7 ayat 18 sampai 29. Doa syukur Daud. Lalu masuklah Daud ke dalam, kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan sambil berkata, "Siapakah aku ini, ya Tuhan Allah? Dan siapakah keluargaku, sehingga Engkau membawa aku sampai sedemikian ini? Dan hal ini masih kurang di mata-Mu, ya Tuhan Allah. Sebab itu, Engkau telah berfirman juga tentang keluarga hamba-Mu ini dalam masa yang masih jauh, dan telah memperlihatkan kepadaku serentetan manusia yang akan datang, ya Tuhan Allah. Apakah yang dapat dikatakan Daud kepadamu? Lebih lagi daripada itu, bukankah Engkau yang mengenal hamba-Mu ini, ya Tuhan Allah? Oleh karena firman-Mu dan menurut hati-Mu, Engkau telah melakukan segala perkara yang besar ini dengan memberitahukannya kepada hamba-Mu ini. Sebab itu Engkau besar, ya Tuhan Allah, sebab tidak ada yang sama seperti Engkau, dan tidak ada Allah selain Engkau, menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami. Dan bangsa manakah di bumi seperti umat-Mu Israel, yang Allahnya pergi membebaskannya menjadi umatnya, untuk mendapat nama baginya, dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat bagi mereka, dan dengan menghalau bangsa-bangsa dan para allah mereka dari depan umatnya. Engkau telah mengokohkan bagimu umat-Mu Israel menjadi umat-Mu untuk selama-lamanya, dan Engkau, ya Tuhan, menjadi Allah mereka. Dan sekarang, ya Tuhan Allah, tepatilah untuk selama-lamanya janji yang Kau ucapkan mengenai hamba-Mu ini, dan mengenai keluarganya, dan lakukanlah seperti yang Kau janjikan itu. Maka namamu akan menjadi besar untuk selama-lamanya, sehingga orang berkata, Tuhan semesta alam, ialah Allah atas Israel. Maka keluarga hamba-Mu Daud akan tetap kokoh di hadapan-Mu. Sebab Engkau, Tuhan semesta alam, Allah Israel telah menyatakan kepada hamba-Mu ini demikian, Aku akan membangun keturunan bagimu. Itulah sebabnya hamba-Mu ini telah memberanikan diri untuk memanjatkan doa ini kepadamu. Oleh sebab itu, ya Tuhan Allah, Engkaulah Allah dan segala firman-Mu lah kebenaran. Engkau telah menjanjikan perkara yang baik ini kepada hamba-Mu. Kiranya Engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab, ya Tuhan Allah, Engkau sendirilah yang berfirman, dan oleh karena berkat-Mu, keluarga hamba-Mu ini diberkati untuk selama-lamanya. Amin. Firman Tuhan. Tema renungan kita, mensyukuri yang lebih bernilai. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, jika melihat hidup kita sekarang ini, apakah yang bisa kita katakan? Apakah kita akan merasa sedih dan kecewa?
Apakah kita merasa biasa-biasa saja, atau seperti yang dialami oleh Daud? Daud begitu takjub, heran, bahkan merasa begitu kasihnya Tuhan kepada dirinya dalam pembacaan kita atas apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupannya. Daud memuji dan memuliakan Tuhan atas segala yang Tuhan lakukan dalam hidupnya. Daud merasa ia bukan siapa-siapa di hadapan Tuhan, bahkan pernah berdosa dan diampuni Tuhan. Tuhan memulihkan dirinya dan keluarganya. Dalam pandangan Daud, membangun bait kudus atau rumah Tuhan adalah rencana yang mulia. Namun melalui Nabi Nathan, Tuhan mengingatkan bahwa rencana itu haruslah ditunda oleh Raja Daud, oleh karena ia telah menumpahkan banyak darah dalam peperangan melawan musuh-musuh Israel. Peristiwa pembatalan rencana ini tidak membuat Daud kecewa atas apa yang diperintahkan Tuhan baginya lewat Nabi Nathan. Sebab ia melihat dan memandang pada janji Tuhan yang lebih mulia dan agung. Dan karena itu, dalam doanya, Daud mengucap syukur atas janji dan penyertaan Tuhan baginya dan keturunannya di masa akan datang. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, di sini Daud belajar berfokus mensyukuri yang lebih hakiki yang Tuhan nyatakan kepadanya tentang pemeliharaan Tuhan dan bagi masa depan keturunannya. Pertanyaan sekarang, bagaimana dengan hidup kita? Adakah kita memuji Tuhan? Apakah hati dan mulut kita selalu memuji Tuhan karena kebaikannya kepada kita? Di masa penantian ini, adakah kita tetap menjadi orang yang selalu ingat kebaikan Tuhan dalam hidup kita? Ataukah kita mulai bersungut-sungut kepada Tuhan? Gaya hidup orang percaya adalah gaya hidup yang seharusnya selalu bersyukur atas segala yang dialami. Daud mengajarkan kita mencari nilai yang paling mendasar dari apa yang kita syukuri, sehingga syukur kita menjadi ungkapan syukur yang tulus di hadapan Tuhan. Bersyukurlah, sebab dalam setiap perjalanan hidup kita, di dalamnya selalu ada kepastian janji Tuhan yang menjadi jaminan masa depan kita bersama keluarga. Karena itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, mari kita pun kuat bertahan dalam hidup kita dan selalu memuji dan memuliakan Tuhan dalam hidup kita setiap hari, dalam rasa syukur yang selalu kita angkat kepada Tuhan, sama dengan yang dilakukan oleh Daud. Karena kita yang diselamatkan semestinya kuat bertahan untuk terus memuliakan Tuhan dalam segala situasi hidup yang kita hadapi. Roh Kudus menolong kita semua untuk mensyukuri yang lebih bernilai dalam hidup ini, yakni keselamatan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk kasih setiamu, pemeliharaanmu dalam kehidupan kami, Tuhan. Terlebih kami bersyukur kalau kami masih dimungkinkan untuk mendengar suara Tuhan melalui firman-Mu. Kami berdoa buat semua umat-Mu yang mendengar renungan pagi ini. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati dalam setiap keberadaan mereka masing-masing. Berdoa untuk tugas dan pekerjaan kami. Tuhan kiranya memampukan dan memberkati kami untuk boleh bekerja dengan baik, sehingga di atasnya itu membawa hasil yang baik, boleh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Berdoa pula untuk saudara-saudara kami yang bergumul karena sakit penyakit, baik yang dirawat di rumah maupun yang dirawat di rumah sakit. Biarlah mereka senantiasa merasakan lawatan dan pemeliharaan Tuhan lewat perawatan dan pendampingan kasih dari orang yang ada di sekitar mereka, dan mereka pun boleh berangsur-angsur pulih kembali. Berdoa buat pemerintah kami, sekiranya Tuhan senantiasa memperlengkapi mereka, mengaruniakan hikmat dan kemampuan di dalam mengangkat tugas dan pemerintahan
dengan sebaik-baiknya. Sertai kami sepanjang hari ini, biarlah namamu senantiasa kami puji dan kami muliakan. Terpujilah Tuhan Allah kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian renungan firman Tuhan hari ini. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.